Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim ulama, asatid wa asatidah, al-hadirun fi hadal majlis, wa nahussu ila hadratus Kiai Haji Subaidi dari Kedungdung Sampang, serta para kiai-kiai selain. Siaptina tak bisa nyebut asma'ipun satu persatu, namun tak ngurangi rasa takdim atina kalaban dabuan alladzina sami'na wa ata'na. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sa'alaiki ni kainto serambi Masjid Darussalam sedalam rangka memeriahkan mengenang hari lahir ipun serta wafat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai sareng haflah imtihan yang seyogyanya dilaksanakan pada sebelum Ramadan karena ada kendala COVID-19, maka diundur malam hari ini. Moga-moga setuju kainto kenging ridho Allah Subhanahu wa taala serta kenging syafaat ibn Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu hadirin wal hadirat, Alpina mewakili dari kanca-kanca panitia penyelenggara sekaligus atas nama pengurus takmir Masjid Darussalam, saya pertama membanyak matur sekalangkong partisipasi ipun baik finansial atau tenaga si ampun sombongaki atas terlaksana ipun sehingga pada malam puncak malam hari ini badan kala bisa anjak saya situng pengajian inggi gaito mengenang hari lahir ipun Gusti serta wafat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga setaja jerih payah betul kaulah yang diawali pada malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu sehingga malam puncak malam ini betul kaulah setaja paringi lancar, paringi terang. Alhamdulillah, kamu kekinto tetiak tante betul kala bisa ngoleh di karidona Allah Subhanahu wa taala. Para rabu sesangat betul kaula amul jaaki sekejap saus ngereng betul kala mengenang detik-detik wafat Ewan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Menurut Ibn Ibnu Mas'ud, sebelum beliau Gusti Kanjeng Nabi kita pulang ke rahmat Ibn Allah, beliau mengalami sakit tepat akhir dari bulan Safar, kira-kira belum hari kak dinto ngereng jadi abang lagi kambian lagi itu kang idang itu pengajian lontar ke pasar bawah rame orang ini ngakili oning sejarah nak Gusti sambian nih kak dia sekejap baik akhir bulan Safar Gusti Kanjeng Nabi kita ampun mulai sakit sehingga pada akhirnya Kanjeng Nabi kita mempolong dek sedaya para sahabat akampol kaum muslimin kita akampol ning masjid Al-Madinatul Munawwarah. Rasulullah tidak berbicara sepatah kata pun, sahabat pun mendengar menanti apa yang disabdakan beliau. Rasulullah hanya memandang an-nadruhu bil rahmah, melihat pada para sahabat orang-orang Islam di sekitarnya dengan pandangan rasa welas asih, rasa sedih, sehingga pandangan kadito tersentuh sedaya para sahabat kita sedaya pada molar, pada nangis. Mungkin kita sudah menjadi isyarat atau awal untuk berpisah dengan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun kadinto Gusti Kanjeng ademi adabu, wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, tiap ada pertemuan pasti ada perpisahan, tiap ada kebahagiaan pasti ada kesedihan, tiap ada tawa pasti ada tangis, tiap ada kehidupan pasti ada kematian. Termasuk kaulah suatu saat akan berpisah dengan teman-teman atau dengan sahabat-sahabat, khususnya kaum muslimin. Kanjeng Nabi melanjutkan wasiat Ibn, tetapi sampian para sahabat jangan merasa takut, jangan merasa apa-apa, karena saya meninggalkan dua perkara. Nomor situng, manakala Anda semua mendapat kesulitan dalam kehidupan, dalam segi hukum, dalam segi apapun yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, monggo silakan buka Al-Quran dan sunnahku. Kentoh tebuna Gusti Kanjeng Nabi. Sekaping dua, jika Anda atos atena napa saya atos ria keli sehingga mengakibatkan tak ingat dekat Allah Subhanahu wa taala, silakan lenturkan ke atosan kinto, datang ke liang kubur orang-orang yang sudah meninggal. Pohon ajeling, siapapun akan kembali ke alam kubur. Bila dekat itu ireng simak seketek saus palinglah 5 menit tak sampai kita kiri kan. Untuk seterusnya pun Gusti Kanjeng Nabi awasiat, wahai para sahabat, lamun ten kalau kita ada kampun lau totok usia, tolong Ali bin Abi Thalib yang memandikan saya, dan dibantu oleh Fudail bin Abbas yang menyirami air, tukang nyiramin air kak disarikan. Juga evento saring Utsman bin Zaid. Sampunan kok mati deki disarik ipandi, tolong dikafankan dengan baju yang telah dipakai oleh saya setiap hari. Atau kalau berkehendak, monggo ambil kain putih yang dari Yaman. Kanjeng Nabi melanjutkan wasiat pun, sampunan kok liamare buntu, tolong letakkan saya
di rumah kediaman saya. Dan Anda semua minggir semua atau sebentar supaya keluar sekejap. Karena yang pertama mau nyolataki dak Gusti Kanjeng Nabi kita Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua malaikat Jibril, Israil, Mikail dan malaikat-malaikat yang lain. Sekaping teloipun para sahabat dan para yang lain kaito. Sampun kita Gusti Kanjeng Nabi kufar dak telemipun papa sareng dua sahabat iki kaito Ali bin Abi Thalib sareng Fudail bin Abbas. Sampun dewa katelema cerita singkat ipun Gusti Kanjeng Nabi kita ampun bertambah parah. Waktu adzan subuh Sayyidina Bilal lok mangki Kanjeng Nabi dante sareng para sahabat sing imamah Sayyidina Bilal alawampah dak telem ipun nok-tok pintu ipun Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya jawab pintu Sayyidatina Fatimah putra ipun Gusti Kanjeng Nabi kasayangan ipun. Waalaikumsalam ya sahabat Bilal. Rasulullah tak bisa ngimamin atau raki dak para jamaah sebadan masjid. Rasulullah setiriah sedang repot di abang TV karena menghadapi sekarang artinya sakit di kedebun mereka. Sayyidina Bilal kita abala dia kadisah abali oleh Sayyidina Bilal kadito Allah salam sampai itu kali akhir perang sareng Gusti Kanjeng Nabi ya dan Sayyidina Bilal kabala da Sayyidina Abu Bakar Sayyid Abu Bakar surah Abu kalian sengkok ngimamin ing hadisah sengkok lah tak bisa ngimamin. Sayyidina Bilal keluar menangis molar setuju dengan itu sampun ada pak di kemaji Sayyidina Bilal apa yang uning sahabat Abu Bakar kenapa reaksi Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar langsung pisan ke itu setuju orang yang ada di dalam masjid pada agriungan nangis setuju markana Rasulullah ampun tak bisa ngimamin ke itu mereka sampai geriungan kita perang saring Gusti Kanjeng Nabi ketika Nabi atanya ada Siti Fatimah beda apa masjid ramina anu kinto Rasulullah kak dinto setuju namular makan ajunan lo bisa ngimami dek ke masjid akhirnya Kanjeng Nabi paksa papa sareng dua sahabat kak disa ngimamin terakhir neng masjid kak dito rekana sebab itu Kanjeng Nabi ngimamin kaitu Kanjeng Nabi ada budak sahabat wahai sahabat-sahabatku yang tercinta di awal hari ini saya adalah berada di hari di akhirat. Awal hari ini kaulah bedah neng akhirat dan hari ini akhir daripada saya berada di dunia. Para sahabat kita pasti terjadi pada molar kita rekana. Sama di kita Rasulullah kelabuan nok-tok pintu kita seorang bedui malaikat maut si Arafah bedui dengoda kayak itu sama dia buka Assalamualaikum ya ahlal baitin nubuwah Siti Fatimah saja waalaikumsalam sama dia buka mangki orang dengoda dari orang bedui ijawah Siti Fatimah abah lagi sakit tak bisa mangki ajunan orang bedui kita maksa au salam sampai tolong kali perang sareng Gusti Kanjeng Nabi pas totok epon cerita gitu paringi oning sareng Siti Fatimah bahwa orang bedui adalah utusan Allah malaikat maut seperti nyabut tang nyabeh kadito teu Gusti Kanjeng Nabi Siti Fatimah kita mular pak luar biasa markena orang sepuh epon tercinta beti paleman deka rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala. Sampun kak dinto. Kanjeng Nabi kinto mereka sini dek malaikat maut
Pona papalon ajunan malaikat maut napa sidutur rahmi. Napa sampean kita nyabutan kaulah dan kula dua-duanya ka itu. Si utus sareng Allah Subhanahu wa taala manawi ajunan ka iti. Kenapa kok sendirian? Minta bareng sareng malaikat Jibril. Akhirnya malaikat Jibril kita langsung bedah di sebelah kanan epon. Nah, apa saya tanya lagi sareng Gusti Kanjeng Nabi, ya malaikat Jibril, kaulah tanya ana apa? Apa sih? Bagi dia kasengkok di swarga si bicara menggembira dia. Ampun kita Rasulullah, pintu langit, pintu sorga dan para malaikat bidadari sudah berbaris kanggo nyambut ajunan di dalam sorga pun Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi tanya, bagaimana dengan umatku malaikat Jibril? Bagaimana dengan tang umat? Malaikat Jibril tanya, Allah Subhanahu wa taala ampun adabu dalam hadits qudsi epon. Tidak ada yang pertama kali masuk surga dari segala nabi, semuanya nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan masuk surga umat siapa saja dari sekian nabi sebelum umat epon Gusti Kanjeng Nabi masuk ke surga. Kita kebahagiaan dari Gusti Nabi akhirnya mempersilahkan dekah malaikat maut angkui mudutnya baipun sampun epon dutnya benar dapatkan separuhkan ya tersepokang ada itu Kanjeng Nabi tok de malaikat Jibril luar biasa saking cabutannya abariah. Bagaimana cabutannya abariah empah sampai dia ketang umat ya kangkok luar biasa saking malaikat Jibril kita tahu jawab berpaling karena malaikat Jibril kita tak tega melihat wajah ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampunnya berbeda Gusti Kanjeng Nabi ipereng Sayyidina Ali nyebut kata terakhir iki kaito ummati ummati la ilaha illallah. Lah gitu saking cinta Gusti Kanjeng Nabi dia kabutan kalau saja mila kabutan kau lengereng pacinta palebur dia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga putan kaulah dadi umat epon dadi asyir surga amin Allahumma. Sekadin toh sekelumit dari panitia penyelenggara atas kekurangan ipun sepora saya tada batas ipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.